Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Rahmawati dengan NIM 51221966 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan mereview tugas dari Pak Doni, yaitu mencapai Indonesia Merdeka. Dalam salah satu tulisan Bung Karno, beliau menuliskan selatan dari Bandung adalah suatu tempat pegunungan yang bernama Pengalengan. Di tempat itu sekembali saya dari sana, punya tourne tempo hari ke Jawa Tengah yang membangkitkan rakyat sejumlah 89.000 orang bervakansi beberapa hari melepaskan kelelahan badan. Di dalam vakansi itu saya menulis ini risalah, yaitu vlog script. Isinya buat kaum ahli politik tidak baru, tapi buat orang yang baru menjejakkan kaki di gelanggangan perjuangan ada faedahnya juga. Terdapat 10 subbab pembahasan, diantaranya yang pertama, sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Yang kedua, dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Yang ketiga, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang raya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdirikan semua. Yang kelima, gunanya ada partai. Yang keenam, Indonesia merdeka, suatu jembatan. Yang ketujuh, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Yang kedelapan, matforming, radikalisme, masa aksi. Yang kesembilan, di seberang jembatan emas. Yang kesepuluh, mencapai Indonesia merdeka. Baik, langsung saja yang pertama, sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Profesor Fett pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak pernah merdeka. Pendapat kita ialah bahwa profesor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu datuknya penyelidikan riwayat kita, ini salah raba. Ia lupa bahwa ada perbedaan yang dalam sekali di antara hakikatnya zaman Hindu dan hakikatnya zaman sekarang. Tokdus, rakyat jelata zaman purbakala itu diperintah oleh orang-orang bangsa merdeka terhadap para Hindustan. Oleh karena itu, kaum yang berkuasa di daerah zaman Hindu itu tidaklah terutama sekali kaum usupator, tidak terutama kali kaum perebut kekuasaan, tidak terutama sekali kaum penjajah. Mereka menyusun stat Indonesia yang tadinya tidak ada stat Indonesia. Mereka menemukan masyarakat Indonesia tidak sebagai suatu masyarakat yang berupa negeri, tetapi suatu masyarakat yang belum ketinggian susunan. Mereka mendirikan di sini suatu keadaban, suatu kultur atau budaya yang bukan suatu kultur dari atas, bukan suatu imperialistic kultur, tetapi suatu kultur yang hidup dan subur dengan masyarakat Indonesia. Indonesia daripada Hindu, ya akhirnya sama sekali Indonesia dan hanya berbau saja Hindu. Pendek kata, di dalam zaman purbakala itu negeri Indonesia bukanlah koloni dari negeri Hindu, bukan kepunyaan negeri Hindu, bukan jajahan negeri Hindu. Marhen Indonesia tidak pernah merdeka. Berikutnya yang kedua, yaitu dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Kapitalisme tua belum kenal akan tempat-tempat pekerjaan seperti sekarang, belum kenal pabrik-pabrik seperti sekarang, belum kenal industri-industri seperti sekarang, belum kenal bank-bank seperti sekarang. Sedang kapitalisme tua itu cara produktifnya hanya kecil-kecilan saja dan di dalam segala-galanya berwatak kuno. Maka kapitalisme modern adalah menunjukkan kemodernan yang hebat sekali. Tempat-tempat pekerjaan yang ramainya menulikan telinga, pabrik-pabrik yang asapnya menggelapkan angkasa, bank-bank yang tinggi mencangkar langit, pemburuan
yang memakai ribuan ketian kaum proletar, pembikinan barang yang tidak lagi menurut banyaknya pesanan, tetapi pembikinan barang yang hantam kromo banyaknya sampai bergudang-gudang atau menumpuk. Imperialisme tua makin lama makin layu, makin lama makin mati. Imperialisme modern mengganti tempat-tempatnya. Pengambilan rezeki dengan cara monopoli dan paksa makin lama makin diganti dengan pengambilan rezeki dengan jalan persaingan merdeka dan buruh merdeka. Cara pengambilan rezeki yang menggali untuk bagi negeri Belanda makin lama makin mengerut. Yang selanjutnya yaitu raksasa imperialisme modern itu tidak tinggal raksasa saja. Raksasa imperialisme modern itu kemudian menjadilah raksasa yang semakin hari semakin bertambah kepala dan bertambah tangannya. Sejak adanya open door politik di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk ke Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Belanda saja, bukan modal Perancis, juga bukan modal Italia, juga bukan modal lain-lain. Sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah imperialisme yang internasional karenanya. 220,4% besarnya ekspor dibandingkan dengan impor. Kita, kalau seorang ahli ekonomi sebagai Profesor Van Gelderen tersia-sia mencari angka yang lebih tinggi dan berkata bahwa kalau dibandingkan angka-angka di India dengan angka-angka negeri lain, maka ternyatalah bahwa tidak ada satu negeri di muka bumi ini yang prosentasenya begitu tinggi sehingga Hindia Belanda on the main strat, yakni serikatnya kaum modal sendiri, memberi jawab sendiri yang terus terang di atas pertanyaan ini. Setahu-tahunya mereka mendapat uang sebesar 9% atau 10% dari modal induknya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang raya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Di dalam zaman air mata ini, di mana Marhen terpaksa hidup dengan sebenggol seorang sehari, di mana beban-beban yang harus dipikul Marhen semakin menjadi berat, di mana menurut Vesla Voorzitter Kenny Velvaart Komisi, penghasilan dari perusahaan-perusahaan kecil di desa-desa dan kampung-kampung sudah turun dengan 40-70%, di mana kesengsaraan sering membuat Marhen menjadi putus asa dan gelap mata. Sebagai ternyata dari kabar-kabar di atas, di dalam zaman air mata ini Marhen di tanah Jawa masih harus memelihara juga hidupnya ribuan orang kuli kontrak yang dipulangkan dari Delhi dan lain sebagainya. Zonder tunjangan spesial pun juga yang seolah-olah untuk membuktikan isinya peribahasa habis manis separuh dibuang. Memang zaman modern imperialisme mendatangkan base caving, zaman modern imperialisme mendatangkan jalan lorong yang indah dan jalan-jalan kereta api yang hebat. Zaman modern imperialisme mendatangkan perhubungan kapal yang sempurna, mendatangkan ketentraman, mendatangkan perdamaian, mendatangkan telepon, mendatangkan telegraf, mendatangkan lampu listrik, kepandaian barang apa saja sampai yang mendekati kepandaiannya jin, peri, perayangan pun. Tetapi adakah semua hal itu didatangkannya buat keperluan Marhen? Lagi pula adakah berhadapan dengan bencana hidup yang disebar-sebarkan oleh modern imperialisme ini Marhen mendapat cukup hak-hak dari pemerintah yang sekadar boleh dianggap sebagai obat bagi hatinya yang luka, pikirannya yang bingung, perutnya yang lapar, yang melindungi kaum buruh terhadap para kaum modal tak ada sama sekali.
Arbeitsinspekti, tinggal namanya saja hak mogok yang di dalam negeri-negeri yang sopan, bukan soal lagi dengan adanya artikel 161 dari buku hukum siksa musnah sama sekali daripada realit terkabutkan sama sekali menjadi impian belaka. Kemudian yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kan semuanya. Rakyat Indonesia yang sedia kala terlihat sebagai rakyat yang gagah berani, yang tak gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudra sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Jikalau benar, stelsel imperialisme tidak buat mencari rezeki, tidak buat urusan fulus atau uang, tidak buat memenuhi nafsu perbedaan. Jikalau benar stelsel imperialisme dahaga sekali akan kerja menyopankan. Apakah sebabnya stelsel imperialisme datang lebih dulu pada rakyat-rakyat yang justru berketinggian kultur budaya sebagai Indonesia, sebagai India, sebagai Mesir, dan tidak pergi saja ke negeri bangsa Eskimo yang ada di kutub utara. Dan rakyat lantas percaya akan suruhan suci itu. Imperialisme tidak datang dipandang olehnya sebagai musuh yang harus dienyahkan selekas-lekasnya, tidak sebagai kemadian yang hinggapi tubuhnya. Imperialisme lantas dipandang olehnya sebagai sahabat yang harus diminta terima kasih. Juga kita lupa bahwa kita sebagai kita bisa menjadi besar juga. Kita lupa bahwa kemunduran kita ialah karena kita terlalu lama sekali kena pengaruh imperialisme. Juga kita lupa bahwa kemunduran kita bukan suatu kemunduran yang memang karena aturan, tetapi ialah suatu kemerdekaan, suatu kemunduran yang terjadi karena imperialisme, suatu kemunduran yang dibikin-bikinan. Gunanya ada partai. Pergerakan kita janganlah hanya suatu pergerakan yang ingin rendahnya pajak. Janganlah hanya ingin tambahnya upah, janganlah hanya ingin perbaikan-perbaikan kecil yang bisa tercapai hari ini hingga hari sekarang ini, tetapi ia harus menuju kepada suatu transformatif yang meningkat, menjungkir balikan sama sekali sifatnya masyarakat itu dari sifat imperialistis, kapitalistis menjadi sifat yang sama-sama rata. Perubahan di dalam zaman Kartisme di Inggris, di dalam zaman yang lalu perubahan rubuhnya feodalisme di Prancis diganti dengan stelsel burgerlik demokratif, perubahan-perubahan matinya feodalisme di dalam negeri-negeri Eropa yang lain, perubahan-perubahan rontoknya stelsel kapitalisme bagian per bagian sesudah pergerakan proletar menjelma di dunia. Perubahan-perubahan itu semuanya adalah diparasi oleh masa aksi yang membangkitkan sap-sapan daripada rakyat. Baik, yang selanjutnya adalah yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Bentukan yang pertama ialah sebagai sudah dikemukakan bahwa maksud pergerakan kita haruslah suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme selama kita belum merdeka. Selama kita belum bisa leluasa menggerakkan kita punya badan, kita punya tangan, kita punya kaki, selama kita masih terhalang di dalam segala, kita punya gerak bangkit, tidak bisa kiprah sehebat-hebatnya selama itu, maka kita tidak bisa habis-habisan tenaga menghanjut stelsel kapitalisme dan imperialisme.
Yang ketujuh yaitu sana mau ke sana, sini mau ke sini. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan adanya suatu golongan atas dan golongan bawah yang bertentangan dengan satu sama lain, berantitis satu sama lain. Di zaman feodal, golongan ningrat dengan golongan kawulo; di zaman kapitalisme, golongan kemodalan dengan golongan proletar; di zaman kolonial, golongan si penjajah dan golongan si terjajah. Maka antitis alias pertentangan yang belakangan inilah yang menguasai segenap sifat hakikatnya, berhubungan antara sana dan sini, segenap wesennya berhubungan antara sana dan sini, sehingga sana dan sini selamanya adalah bertabrakan satu sama lain. Inilah yang biasanya kita sebutkan sebagai politik percaya pada kekuatan sendiri, politik self-help dan non-cooperation, politik menyusun kita punya masyarakat secara positif dengan tenaga dan usaha sendiri, politik tidak mau bekerja sama-sama dengan kaum sana di atas semua lapangnya perjuangan politik, politik memboikot dewan-dewan kaum sana baik yang ada di sini maupun yang ada di negerinya. 8 adalah mat-forming, radikalisme dan masa aksi. Mat-forming adalah perlu oleh karena berhubung dengan adanya antitis antara sana dan sini, kaum sana tidak mau dengan keridoannya, kemauan sendiri tunduk kepada kita. Jika tidak kita paksakan, nah, memang yang sebenarnya bukan politik, bukannya dan putih, bukan keberutu dengan nahat dendam terhadap para kaum sana, bukan pandaian tawar, tapi buat kaum marhen hanya mat-forming dan memperusahakan mat-forming itu. Mat-forming yang dipikul oleh asas yang radikal. Tetapi mat-forming kita haruslah mat-forming yang terpikul oleh suatu asas. Apa yang marhen satu persatunya tidak bisa menciptakan, apa yang marhen satu persatunya tidak bisa menyemangatkan dan memaukan, dapatlah diciptakan oleh luluhan marhen yang sudah menjadi masa itu, semangatnya masa, kemauannya masa, keberaniannya masa, apinya masa, bukanlah sama dengan semangat atau kemauan marhen satu persatu. Di seberang jembatan emas. Di dalam revolusi Prancis pun orang berteriak-teriak demokrasi, berpekik dan bersemboyan demokrasi, bergembor-gembor dan bersumpah demokrasi. Tetapi adakah marhen Prancis yang ikut-ikut berteriak demokrasi dan membeli dengan darahnya kedatangan demokrasi itu, akhirnya mendapat demokrasi yang sebenar-benarnya? Tidakkah marhen Prancis itu sendiri ditelan habis-habisan oleh demokrasi itu yang sampai kini saban-saban menghantam anak cucunya dan menelan turun-turunannya? Oleh karena itu, maka mereka lalu bersedia merebut kekuasaan pemerintahan dari tangannya raja, menggugurkan stelsel feodalisme yang menghalang-halangi suburnya mereka punya perusahaan dan perniagaan itu dari singgasananya yang ia duduki lebih dari 10 abad itu. Kaum rakyat jelata yang tadinya dipakai oleh tenaga kerja bourgeois untuk merebut demokrasi, tetapi yang kemudian ternyata telah mendatangkan demokrasinya kapitalisme, kaum rakyat jelata itu kini pantas berbalik menolak demokrasi palsu itu dengan kaum bourgeois. Kamu mendirikan republik dan itu adalah kehormatan yang besar. Oleh kaum tanah sebagai sedia kala, kini ia digenggam oleh perserikatan industri yang selamanya bisa mendesakkan kemauannya kepada stat.
Inilah demokrasi tulen yang hanya bisa timbul dari nasionalisme marhen dan nasionalisme yang di dalam batinnya sudah mengandung kerakyatan tulen. 10 yaitu yang terakhir, mencapai Indonesia merdeka. Sekarang kampiun-kampiun kemerdekaan kemuka, susunlah menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Batkanlah partainya marhen agar supaya menjadi partai pelopornya masa. Hidupkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu. Hebatkanlah semua kecakapan mengorganisasi yang ada di dalam tubuhmu. Hebatkanlah semua keberanian banteng yang ada di dalam nyawamu. Tumpahkanlah semangat dan kecakapan mengorganisasi dan keberanian banteng itu ke dalam tubuh partai. Tumpahkanlah lelaki-lakian itu ke dalam badannya masa agar masa seolah-olah ketitisan kembali oleh segala kelaki-lakiannya dari zaman sedia kala. Ketitisan itu pula oleh kelaki-lakian baru daripada moderni masa aksi. Kamu kampiun-kampiunnya pena, gerakanlah penamu setajam ujung jemparinya Rama. Kamu kampion-kampion organisator, susunlah bantengnya harapan rakyat menjadi banteng yang menahan gempa. Kamu kampion-kampionnya mimbar, dengungkanlah suara bantengmu hingga menggetarkan udara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari reviewan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.